Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Miss Karmila hari ini di pelajaran tematik. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, Miss berharap semoga anak-anak Miss kelas 6 Bilal bin Rokba ya, Bang Kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan serta menambah pemahaman kita semua. Nah, materi kita hari ini di tema 3, tokoh dan penemuannya dengan subtema penemu yang mengubah dunia. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Dan yang terakhir, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi PPKN. Nah, mari sama-sama kita amati gambar yang terdapat dalam slide berikut. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama teman kita Edo sedang membaca buku di dalam sebuah ruangan. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa alat elektronik ya yang menggunakan listrik. Nah, kita bisa lihat ada kipas angin, kemudian ada tape radio, kemudian ada lampu belajar, kemudian lampu utama yang ada di ruangan tersebut yang digantung ya. Jadi di sini Edo sedang mendapatkan haknya ya untuk memanfaatkan energi listrik yang ada. Nah, di sini kita akan mempelajari ya apa manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama ya, manfaat listrik itu adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, dengan ditemukannya listrik banyak sekali membantu ya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Mungkin yang selama ini ya sebagai contohnya kita untuk menghaluskan bumbu ya kita menggilingnya dengan menggunakan batu gilingan. Nah, dengan adanya blender ya kita menggunakan energi listrik lebih cepat kita untuk menghaluskan bumbu ya. Kemudian yang kedua sebagai sumber energi ya. Kemudian yang ketiga sebagai sumber penerangan. Nah, ini contohnya adalah lampu ya yang menggunakan listrik. Kemudian yang keempat, manfaat listrik itu adalah untuk penghasil gerak. Nah, ini contohnya adalah kipas angin ya, misalnya mesin cuci, kemudian blender ya. Kemudian yang kelima, penghasil panas. Nah, contohnya itu setrika ya untuk menghasilkan panas, kemudian rice cooker ya. Nah, jadi banyak sekali manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Oke, nah untuk kali ini kita akan mempelajari tentang hak. Nah, apakah itu hak ya? Nah, abang kakak sekalian pasti sudah pernah mempelajari hak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak itu adalah hak adalah sesuatu yang mutlak harus diterima oleh manusia ya. Nah, kita akan amati gambar berikut ini apakah
setiap anak sudah mendapatkan haknya secara benar. Nah, yang pertama ya. Nah, kita bisa lihat gambar seorang anak ya yang dia sudah siap untuk belajar. Nah, di situ kita bisa lihat wajahnya berseri ya, peralatan tulisnya juga sudah siap sedia. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, iya, dari gambar tersebut ya kita bisa lihat bahwa anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan ya. Jadi di situ dia dengan sudah mempersiapkan semuanya dengan wajah yang senang ya, dia siap untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh guru ya. Nah, gambar yang kedua, nah kita bisa lihat, nah di situ seorang ibu ya yang sedang menggunakan handphone atau gadgetnya ya. Kemudian juga seorang ayah ya yang juga sedang menggunakan gadgetnya dan mereka juga sambil menonton televisi. Kemudian di tempat yang lain ya, nah seorang anak yang dia sedang belajar namun dia tidak mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya gitu ya. Dia melihat kedua orang tuanya namun orang tuanya tidak menghiraukannya. Nah, dari gambar tersebut apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, salah satu hak anak itu adalah mendapatkan atau memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa anak tersebut belum memperoleh haknya, yaitu belum memperoleh kasih sayang dari orang tuanya untuk mendampinginya ketika belajar ya. Nah, kemudian di gambar yang ketiga ya, nah di sini kita bisa amati seorang anak yang dia sedang memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Nah, di situ kita bisa lihat seorang anak itu dia sepertinya ingin sekali dimengerti oleh orang tuanya ya. Tetapi di situ kita lihat ayahnya itu ya sedang meletakkan salah satu jarinya itu di mulutnya gitu, seolah-olah menyuruh anak tersebut diam gitu ya. Nah, jadi dari gambar tersebut apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, salah satu hak manusia itu juga adalah menyampaikan pendapatnya ya. Nah, di sini anak tersebut belum memperoleh atau belum mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat ya, di mana orang tuanya di situ menyuruhnya untuk diam gitu ya, tidak berbicara lagi. Kemudian di gambar yang keempat, nah kita lihat seorang anak ya dengan wajah yang sedih, sementara yang dua orang temannya itu tertawa gitu ya, melihatnya ya, mentertawainya. Nah, di sini anak tersebut ya seperti sedang dibully oleh kedua temannya gitu ya. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, dari ekspresi wajah seorang anak tadi ya, dia belum memperoleh haknya untuk hidup nyaman gitu, karena dia selalu diganggu atau dibully oleh kedua temannya ya. Nah, ayat Al-Quran ya yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ayat tersebut ya menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh merugikan hak-hak manusia, maka kita harus menunaikan hak-hak manusia itu ya. Kemudian kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, berikut ini latihan untuk abang kakak di rumah ya. Nah, nanti abang kakak tuliskan ya hak anak di rumah, kemudian hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Nah, ini masing-masing
Nah, dalam mengerjakannya, abang kakak sekalian bisa berdiskusi dengan abang kakak atau dengan orang tua, ya bisa tanya ya apa-apa saja hak anak di rumah, kemudian hak di sekolah dan hak di tengah masyarakat ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu materi SBDP. Nah, di sini ada lagu Mariam Tomong. Nah, lagu Mariam Tomong ini berasal dari Tapanuli ya, dari Sumatera Utara ya. Nah, ini diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Nah, di sini kita akan berarti menyanyikan solmisasi tangga nada. Nah, solmisasi dalam tangga nada itu ada 8 ya. Nah, itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian ditambah satu lagi yaitu angka 1 dan ada titiknya di atas, jadi bukan angka 8 ya. Nah, mengenai solmisasi tangga nada ini abang kakak sudah pernah belajar ya di kelas sebelumnya ya. Itu jadi ada 1 itu nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi kita akan sama-sama ya mendengarkan lagu Mariam Tomong dari Tapanuli ini ya. Mungkin di antara abang kakak sudah ada yang pernah mendengarnya dan sebagian mungkin belum pernah. Nah, mari kita sama-sama ya mendengarkan lagu Mariam Tomong berikut ini ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oke, nah itulah tadi telah sama-sama kita dengarkan lagu Mariam Tomong dari daerah Tapanuli ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian,
bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itulah tadi ya tentang teks eksplanasi ilmiah ya. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi teks eksplanasi terdiri atas pembukaan, kemudian isi dan kesimpulan ya. Nah, kita lanjut ke materi IPA. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana membuat membuat rancangan lampu seri sederhana. Nah, abang kakak sekalian ya, karena kita tidak belajar tatap muka langsung, maka di sini kita tidak akan melakukan praktek membuat rangkaian seri, tetapi Miss akan sampaikan ya bagaimana panduan ya ketika kita akan membuat rancangan ya lampu seri sederhana. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat ya bagaimana rangkaian seri sederhana tersebut ya, di mana ada 2 baterai yang dirangkai secara seri ya atau berurutan, kemudian ada bola lampunya ya, kemudian ada tombol switchnya atau tombol untuk mematikan ya, menghidupkan dan mematikan bola lampu tersebut gitu ya. Nah, yang perlu abang kakak ingat ya dalam membuat rangkaian seri sederhana ini ya, panduan keselamatan kerja itu yang pertama itu pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Jadi baik itu baterainya kemudian tidak berkarat atau tidak bocor ya. Kemudian pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Nah, di sini kan kita akan membuat rangkaian listrik ya. Jadi abang kakak perlu ingat bahwasanya listrik itu ya tidak berteman dengan air. Jadi pastikan ya tangan kakak itu harus kering dan bersih gitu ya. Karena kalau tangan kita basah ya ketika kita memegang rangkaian listrik, maka kita bisa kesetrum nantinya ya. Kemudian berhati-hati saat menggunakan benda tajam, contohnya gunting ya. Kemudian gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Jadi kita gunakan ya memang yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke. Nah, untuk hari ini ya kita sudah mempelajari tadi ya mengenai hak ya, kemudian lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli, dan kita juga telah sama-sama mendengarkan lagu Maryam Tomong tersebut ya. Kemudian kita belajar tentang teks eksplanasi, kemudian tentang membuat rangkaian seri sederhana. Nah, abang kakak ya, Miss ingatkan kembali kepada abang kakak semuanya ya untuk mengerjakan latihannya di rumah ya. Tetap semangat mengerjakan latihannya. Kemudian tugas-tugas yang belum dikirimkan ke Miss ya, Miss harap abang kakak mengirimkannya melalui WA Miss ya. Jadi tugas-tugasnya dikirim supaya tidak menumpuk ya, supaya tidak banyak yang Miss berpesan ya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, melaksanakan ibadahnya, sholatnya, kemudian tilawatinya ya, kemudian mengulang hafalannya. Nah, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.